Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Anamsari, NPM 10060318089. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu gambaran penggunaan obat tradisional pada masyarakat Sinangsari RW 11, Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panjilkan. Di sini ada pembimbing utama saya, yaitu Dr. APT Umi Yuniarni MSI, serta pembimbing serta saya, yaitu APT Lani Mauki MSI. Selanjutnya adalah latar belakang dari skripsi saya, itu penggunaan bahan alam sebagai obat tradisional di Indonesia telah dilakukan sejak berabad-abad yang lalu, ditandai dengan adanya naskah lama pada tahun lontar Kusodo yang memanfaatkan berbagai tanaman untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Penggunaan obat tradisional semakin mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu. Pengobatan tradisional masih sangat diminati oleh masyarakat. Salah satu alasan obat tradisional masih diminati yaitu efek samping obat tradisional lebih ekonomis dan mudah didapatkan. Berikut adalah rumusan masalah. Bagaimana pengetahuan masyarakat Sinangsari RW 11 mengenai penggunaan obat tradisional meliputi jenis, cara penggunaan, serta indikasi yang terdapat pada obat tradisional. Tujuannya yaitu untuk memperoleh informasi gambaran penggunaan obat tradisional pada masyarakat Sinangsari RW 11 Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panjilkan, mengenai penggunaan obat tradisional meliputi jenis, cara penggunaan, serta indikasi yang terdapat pada obat tradisional. Manfaatnya yaitu masyarakat dapat mengetahui berbagai informasi mengenai gambaran obat tradisional di masyarakat. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, serta anorganik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Macam-macam obat tradisional yaitu ada jamu. Jamu adalah obat tradisional yang secara turun-temurun dalam bentuk serbuk atau cairan yang berisi sediaan bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut serta digunakan secara tradisional. Selanjutnya adalah OHT. OHT adalah obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar adalah obat tradisional yang telah dibuktikan khasiat dan keamanannya secara praklinis terhadap hewan percobaan dan uji toksisitas maupun kronis. Berikutnya adalah fitofarmaka. Fitofarmaka adalah obat tradisional yang telah diuji hasil melalui uji praklinis dan uji klinis. Berikut adalah jenis dan kegunaan obat tradisional. Salah satunya adalah daun jambu biji. Daun jambu biji merupakan salah satu obat tradisional yang banyak dimanfaatkan sebagai obat diare. Selanjutnya adalah kunyit. Kunyit mengandung senyawa kurkumin yang dapat menghambat aktivitas COX2 sehingga ketika terjadi penghambatan pada COX2 maka pembentukan prostaglandin akan terhambat sehingga akan terjadi penurunan suhu tubuh pada keadaan demam. Selanjutnya adalah jahe. Jahe berhasil untuk mengatasi gangguan pencernaan yang berisiko terhadap kanker usus besar dan sembelit, penyembuhan penyakit flu, meredakan mual pada wanita yang sedang hamil, mengurangi rasa sakit saat menstruasi, mengurangi risiko serangan kanker kolorektal, dan membantu meningkatkan kesehatan jantung. Berikut ada daun sirih. Daun sirih dimanfaatkan sebagai antisariawan, anti batuk, astriga, dan antiseptik. Kandungan kimia tanaman sirih adalah saponin, flavonoid, polifenol, dan minyak atsiri. Berikutnya adalah madu. Madu secara umum berhasil untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, dan stamina. Madu cepat difusi melalui darah. Karena itu, merupakan sumber energi yang cepat. Madu mengandung pembentukan darah serta pembersihan darah. Selain itu juga ada efek positif dan mengatur dan juga membantu peredaran darah tetap lancar. Berikutnya adalah metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penggunaan metode ini dalam bentuk interaksi langsung
untuk memperoleh data survei pengetahuan penggunaan obat tradisional di masyarakat Sinangsari. Jenis penelitian ini digunakan non-eksperimental dengan metode survei dan analisis secara deskriptif. Data yang diperlukan dalam rangka penelitian ini diperoleh melalui data survei lapangan langsung. Data yang diperoleh langsung dari responden yang berada di Sinangsari RW11. Untuk menggali informasi dari responden menggunakan kuesioner yang memuat beberapa pertanyaan terbuka dan tertutup. Teknik pengumpulan data dihitung menggunakan rumus Lopin yang digunakan untuk menghitung besar sampel dari populasi yang jumlahnya sudah diketahui dan pasti. Populasi yang pada penelitian ini sebanyak 296 dihitung menggunakan rumus Lopin, yaitu terdapat 24 responden. Semua data akan dikelompokkan berdasarkan pertanyaan pada panduan dalam bentuk tabel yang berisi jawaban dari hasil wawancara. Kemudian dihitung persentase terhadap jumlah jawaban dan setiap pertanyaannya dihitung menggunakan rumus. Persen jawaban responden sama dengan jumlah jawaban responden per total sampel kali 100%. Berikut adalah alur. Strategi pendahuluan untuk menetapkan responden yang akan diteliti, menentukan populasi dan sampel yang ada di masyarakat, lalu menentukan dan menyusun item penelitian yang berupa kuesioner, lalu mengambil data demografinya dan analisis deskriptif. Berikut adalah prosedur penelitian. Persiapan penelitian meminta surat pengantar Unisba untuk melakukan survei di Sinangsari, terus meminta permohonan izin RT RW dan mendapatkan izin penelitian, terus menghubungi RT RW dan mendapatkan penelitian dan membawa surat rekomendasi dari fakultas, lalu diminta ketersediaan responden untuk mengisi lembar pengumpulan data yang dapat dan diperoleh data dengan menggunakan mikroskop Excel. Berikut adalah hasil pembahasan. Dari data demografi, di sini pada tingkat pendidikan, penelitian ini responden yang paling banyak adalah SMA, yaitu sebanyak 11 orang. Dikarenakan mayoritas dari warga setempat tidak mengenyam pendidikan yang tinggi, sehingga pendidikan hanya sebatas SD, SMP, SMA dalam kaitannya dengan bidang kesehatan, kurangi pengetahuan warga terkait penggunaan obat tradisional. Berikut adalah tingkat pekerjaan. Dilihat dari tingkat pekerjaan, hasil terdapat diketahui bahwa sebagian besar responden berdasarkan pekerjaan masyarakat yang banyak menggunakan ibu rumah tangga, yaitu sebanyak 50 dengan 12 responden. Penggunaan obat tradisional oleh ibu rumah tangga merupakan lebih mengenal jamu ginau atau jamu bungkus. Berikut adalah tingkat penghasilan. Tingkat penghasilan itu yaitu 1 juta sampai kurang dari 3 juta yang berjumlah 16 orang. Hal ini dikarenakan sebagian besar responden berpekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Kisaran penghasilan dari data tersebut memberikan gambaran mengapa warga lebih memilih menggunakan obat tradisional. Berikut adalah hasil pembahasan pada data gambaran obat tradisional. Berikut adalah tingkat pengetahuan masyarakat terhadap obat tradisional, yaitu sebanyak 18 responden, yaitu 75, dikarenakan percaya oleh masyarakat sebagai metode penyembuhan suatu penyakit. Penggunaan obat tradisional erat kaitannya dengan pengetahuan, karena pengetahuan tentang obat modern yang sangat rendah sehingga memiliki obat tradisional yang telah digunakan secara turun-temurun, yaitu berikutnya adalah apakah Anda pernah menggunakan obat tradisional? Ya, jumlah respondennya yaitu 22 dengan persentase 91,67%. Disebabkan karena obat tradisional memiliki efek samping yang relatif lebih sedikit dibandingkan obat modern. Penggunaan obat tradisional erat kaitannya dengan pengetahuan, karena pengetahuan tentang obat modern yang sangat rendah sehingga memiliki obat tradisional yang telah digunakan secara turun-temurun. Berikut adalah mengapa Anda memilih menggunakan obat tradisional dibandingkan dengan obat generik, karena memiliki efek samping yang sedikit. Kemudian lamanya pandemi mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat yang menyebabkan penurunannya daya
beli masyarakat akibat harga yang semakin mahal sehingga secara tidak langsung berdampak pada penurunannya derajat kesehatan masyarakat. Berikut jika ya bahan obat tradisional apa yang pernah digunakan. Obat tradisional yang paling digunakan yaitu madu. Yang paling banyak digunakan dikonsumsi oleh masyarakat Sinangsari sebanyak 10 orang karena madu yang terdapat dalam madu dapat dimanfaatkan sebagai penghambatan tradisional antibodi dan penghambatan pertumbuhan sel kanker tumal. Karena itu madu sering digunakan sebagai pengobatan alternatif. Berikut adalah bagaimana cara Anda mengolah bahan tanaman tersebut dan dikonsumsi sebagai obat tradisional. Di sini adalah jahe. Jahe sebanyak 25% dengan cara direbus. Dikarenakan jahe memiliki banyak khasiat untuk mencegah dan mengobati berbagai penyakit. Khasiat ini disebabkan oleh kandungan minyak atsiri dan senyawa kimia yang terdapat di dalam jahe. Dengan cara direbus, karena obat tradisional merupakan obat yang diracik sendiri dari tumbuhan-tumbuhan dan digunakan untuk pengobatan. Kemampuan meracik obat tradisional masyarakat diperoleh dari warisan nenek moyang. Selanjutnya, berapa kali penggunaan obat tradisional dalam satu hari? Yaitu sebanyak 1 kali sebanyak 13 orang. Dikarenakan obat tradisional memiliki dosis yang tidak begitu valid, maka dari itu banyak masyarakat yang mengkonsumsi obat tradisional sebanyak 1 kali sehari. Selanjutnya, apakah khasiat yang diperoleh dari obat tradisional? 9 orang memilih khasiat yang diperoleh dari obat tradisional yang dikonsumsi yaitu dapat meningkatkan daya tahan tubuh sebanyak 9 orang 37,50%. Karena itu berdasarkan jawaban responden terhadap kuesioner penelitian serta hasil wawancara. Penggunaan obat tradisional ini ditujukan terhadap penyakit-penyakit yang bersifat ringan. Jauhnya puskesmas merupakan salah satu faktor penyebab masyarakat lebih sering menggunakan obat tradisional. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan obat tradisional masih sangat tinggi. Selanjutnya, dari mana sumber informasi ini dapat mengenai khasiat obat tradisional tersebut? Hasil menunjukkan masyarakat mengetahui sumber obat tradisional yaitu khasiat obat tradisional sebanyak 15 orang yaitu dari media sosial seperti Facebook, YouTube, dan Instagram. Ada pula faktor sosial yang menunjang penggunaan obat tradisional dalam komunikasi. Obat tradisional sebagai metode penyembuhan obat tradisional secara alami ini telah menyebar dengan cepat dari berbagai internet dan media sosial di era digital ini. Selanjutnya, dari mana Anda memperoleh obat tradisional tersebut? Pada penelitian ini, masyarakat banyak memperoleh obat tradisional tersebut dari hasil menanam yaitu sebanyak 10 orang. Tumbuhan tersebut tidak hanya bermanfaat sebagai pengobatan penyembuhan maupun pencegahan penyakit. Tumbuhan-tumbuhan yang memiliki khasiat sebagai obat mengandung zat aktif tertentu, tapi mengandung efek resultan atau sinergi dari berbagai zat yang berfungsi mengobati. Selanjutnya, apakah Anda menyarankan penggunaan obat tradisional kepada orang lain? Dari hasil yang didapat menyarankan penggunaan obat tradisional kepada orang lain yaitu sebanyak 20 orang. Karena penggunaan obat tradisional sebagai alternatif pengobatan telah lama dilakukan jauh sebelum Anda melakukan kesehatan formal dengan menggunakan obat-obatan modern. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu karakteristik masyarakat di daerah Sinangsari, Panjilkan yang menggunakan obat tradisional kebanyakan adalah SMA dengan jenis pekerjaan yaitu sebagai IRT serta penghasilan per bulan sebanyak 1 juta sampai kurang dari 3 juta. Berikut adalah jenis obat tradisional yang banyak digunakan di masyarakat Sinangsari yaitu jahe dengan cara direbus. Dikarenakan jahe memiliki banyak khasiat untuk mencegah mengobati berbagai penyakit. Khasiat ini disebabkan oleh kandungan minyak atsiri dan senyawa kimia dalam jahe. Saran, perlu adanya penelitian lebih lanjut menggunakan
Metode wawancara mendalam mengenai tingkat pengetahuan terhadap penggunaan obat tradisional, waktu dan ketepatan cara penggunaan obat tradisional yang tepat serta efek samping lain yang mungkin terjadi. Mengingat masih besarnya penggunaan obat tradisional, maka perlu meningkatkan peran apoteker yang bekerja di lembaga puskesmas untuk memberikan edukasi atau penyuluhan tentang penggunaan obat tradisional agar masyarakat bisa memperoleh pengetahuan untuk mengatasi kesehatan yang dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.